Hai, selamat pagi. Selasa 11 Juni 2024. Ada banyak menarik. Kali ini kita akan bahas hubungan dengan amandemen Undang-Undang 1945 yang dalam beberapa hari belakangan ini mendapat banyak tanggapan. Bagaimana sebenarnya undang-undang itu dijalankan di amandemen. Sampai saat ini kita sudah melakukan sebanyak 4 kali amandemen. Amandemen itu fokus pada bagaimana sebenarnya pelaksanaan demokrasi secara katakanlah sejalan dengan reformasi. Sejak tahun 1945 kita sudah melakukan 4 kali amandemen. Di antaranya memasukkan isu-isu HAM berfokus pada rakyat. Amandemen yang baik itulah amandemen yang fokusnya pada rakyat, itu pasti. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau melihat sebenarnya dalam beberapa hal, ya, Amerika itu sudah mengalami lebih dari sejak tahun 1791 ya. Sejak tahun 1791 sampai dengan 1971 mereka sudah melakukan kurang lebih kira-kira lebih dari 10 kali amandemen. Jadi secara keseluruhan mereka sudah melakukan amandemen sebanyak 27 kali. Jadi Amerika itu sudah melakukan 27 kali amandemennya, mulai dari tahun 17 sampai 1791 sampai 1971 samping. Jadi ada 27 kali amandemen. Tapi amandemen yang mereka lakukan itu menarik, fokus pada rakyatnya. Fokus pada rakyatnya. Jadi diantaranya adalah amandemen yang menyangkut, katakanlah saja yang amandemen 1 sampai 10 itu menyangkut Bill of Rights. Jadi menyangkut bagaimana sebenarnya menjamin hak-hak dasar individu. Fokusnya di situ. Amandemen kita juga menyebut itu dia dengan masuknya unsur HAM. Kemudian amandemen berikutnya, amandemen yang ke-13 itu menghapus perbudakan, memberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang lahir. Terus amandemen berikutnya memberikan hak suara kepada semua pria, terlepas daripada ras kulit dan seterusnya. Amandemen 1920 juga memberikan suara kepada wanita. Dulu wanita belum mempunyai hak suara tahun 1920. Kemudian membatasi jabatan presiden menjadi 2 periode, itu amandemen ke-22 tahun 1951. Kemudian amandemen 1971 menurunkan usia pemilih dari 21 ke 18. Jadi usia pemilih. Jadi fokusnya di rakyat, bukan pada pemimpin, yaitu menurunkan usia calon pemimpin. Bukan. Jadi usia pada fokusnya pada rakyat. Saya katakan di bagian depan nanti fokusnya pada rakyat. Kemudian amandemen ini pada 3 amandemen itu boleh dibilang yang 1913, kemudian 1954 dan 1971, amandemen yang dilakukan oleh katakanlah Amerika, mereka fokus pada apa yang disebut sebagai, saya menyebutnya sebagai risiko money politics. Jadi risiko money politik. Jadi mereka mengatakan bahwa dari tahun 1791 sampai 1971 ada 27 kali amandemen. Isu utama itu adalah menyangkut ketidakadilan. Jadi itu yang diselesaikan. Terus perubahan sosial politik, terjadi perubahan sosial politik dan fokus pada hak-hak individu. Jadi bukan hak-hak pemimpinnya. Pemimpinnya baru sekali, yaitu mereka katakanlah presiden hanya bisa dipilih 2 kali. Karena beberapa hari ini kan kelihatan bicaranya hak pemimpinnya. Dalam hal ini pemimpin bisa dipilih oleh MPR. Jadi isu itu kembali menggulung, walaupun pada bagian akhir di Tempo, koran Tempo menegaskan mengenai yang mereka kasih judul bahwa
alarm dari amandemen ini adalah menyebutnya mudarat. Ya, jadi mudarat. Saya menyebutnya, saya di bagian depan mengatakan kemungkinan amandemen ini tujuannya sia-sia kalau kita mau bicara pembangunan demokrasi, anti politik uang. Karena kemarin kan ada isu beberapa orang mengatakan amandemen ini mengatasi transaksional yang semakin tinggi. Come on, apa betul seperti itu ya? Apakah solusinya terus kemudian amandemen seperti apa sehingga potensinya menjadi sia-sia? Jadi kalau saya katakan bahwa kemudian kalau kita belajar dari amandemen Amerika yang hampir 27 kali amandemen itu, 3 dari 27 itu fokus pada cegah politik uang. Langsung tidak langsung, saya menyebutnya LT ini ya. Jadi kalau langsung tidak langsung menyangkut kaitannya dengan politik uang. Kalau memang tujuan dari amandemen yang kita lakukan terhadap Undang-Undang 45 juga menyangkut politik uang. Jadi diantaranya adalah bahwa amandemen yang potensinya mencegah politik uang itu, yaitu amandemen ke-17 tahun 1913, itu amandemen itu mengubah proses pemilihan senator dari Amerika, dari yang dilakukan oleh legislator negara bagian menjadi langsung oleh rakyat. Nah, ini langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi korupsi dan nepotisme dalam pemilihan senator. Nah, jadi kalau kita bicara pemilihan langsung, katakanlah isu kemarin kan ada pingin presiden itu dipilih oleh rakyat, kebalikan oleh MPR, ini kebalikannya. Jadi mereka mengembalikan ke rakyat. Semuanya dikembalikan ke rakyat. Jangan dibalik logika berpikirnya. Kemudian amandemen pada ke-24 tahun 1964, amandemen ini mengharuskan pembayaran pajak federal dan pemilih federal yang sebelumnya dapat digunakan dalam bentuk money politics atau katakanlah tekanan politik terhadap pemilih. Jadi bagaimana tekanan-tekanan terhadap politik ini harus terhadap pemilih. Jadi kalau memang kita mau mengamandemen, bahwa kemudian kita tegas mengatakan di situ mengenai politik, bahwa kalau undang-undang pemilu mengatakan memberi janji aja itu tidak boleh, kalau itu dimasukkan di dalam amandemen itu keren. Jadi tetap proses pemilunya. Karena apapun ceritanya, kalau kita bicara konstitusi, kalau kita bicara katakanlah dasar-dasar undang-undang, kita harus mencantumkan clear and cut, CNC, clear and cut lah, bahwa intinya tidak akan ada potensi transaksional atau isu-isu politik yang kita dengar bagaimana terjadi pada pemilu 2024 bisa terjadi. Apakah itu bisa kita tekan? Semua kita tahu bahwa ada ketidakberesan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Selama itu tidak tercantum di dalam amandemen yang kita mau lakukan, saya mengatakannya suatu kerjaan yang sia-sia. Kemudian amandemen 1971 itu juga menurunkan usia pemilih dari 18 menjadi 18, itu juga sebenarnya mengurangi potensi pengaruh money politik dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, dia orang pingin senioritas dan seterusnya. Jadi itu 3 hal yang menurut saya menjadi penting untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Kalau kita mau ambil apa yang ditulis oleh Tempo, koran Tempo tanggal 10 Juni kemarin, kalau kita lihat di depan di layar bahwa Tempo mengatakan bahwa alarm mudarat amandemen Undang-Undang 1945. Jadi MPR berencana mengamandemen Undang-Undang 45 yang ditolak oleh sejumlah partai karena dinilai tidak ada urgensinya. Jadi dinilai tidak ada urgensinya. Kalau kita lihat di barisan paling atas itu, usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensi yang harus dipertimbangkan untuk kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih presiden. Jadi ada kesan isunya itu adalah mengembalikan itu. Kita nggak bicara pasal-pasal yang lain, tapi yang mengemuka atau paling tidak banyak perdebatan atau banyak tanggapan sehingga kemudian ini sia-sia dianggapnya, atau alarm yang menurut koran Tempo ini adalah alarm yang mudarat daripada manfaatnya amandemen ini, karena memang lebih fokus kepada persoalan yang disebut sebagai pemilihan presiden oleh MPR. Pada bagian lain agak berbeda dengan amandemen yang dilakukan di Amerika, itu berfokus kepada rakyatnya, jadi bukan fokus pada pemimpinnya.
ini mungkin yang kita harus pelajari dari amandemen-amandemen kita yang akan datang. Coba kita lihat di bagian akhir dari kesimpulan ini mengquote apa omongan dari seorang pimpinan MPR di bagian bawah itu. Di situ disebutkan mengenai tanggapan Bambang Susatyo. Adapun Bambang Susatyo pada Sabtu lalu membantah anggapan bahwa MPR disebut telah memutuskan rencana amandemen kelima Undang-Undang 1945, terutama mengenai kewenangan MPR memilih presiden. Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan MPR hanya menerima usulan tersebut dari Amin Rais. Jadi nggak pernah kami menyampaikan akan kembali memilih presiden di MPR. Belum ada karena kami belum bersidang, ucapnya. Jadi di bagian sebelumnya Anda bisa baca di Koran Tempo ada banyak tanggapan-tanggapan. Ada yang disebut sebagai amandemen ini sepertinya ditengarai alat menyandara Prabowo Subianto dan seterusnya. Kalau kita lihat di situ ya. Jadi ada banyak tanggapan, ada banyak potensi analisa, atau katakanlah sebenarnya ke arah mana, apa yang mau diambil dari amandemen ini. Atau dengan bahasa lain, kalau kita melakukan amandemen, apakah kemudian politik cerdas berintegritas yang selalu kita dengungkan itu menjadi terrealisir di dalam melakukan amandemen ini. Jadi ini suatu pertanyaan, sekali lagi ini negeri kita, ini negara kita, mari kita atur sama-sama. And until then, see you next time, bye.